Salam jumpa lagi, Bapak Ibu, saudara-saudariku, orang-orang muda serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Kita masuki Jumat pertama dalam pekan Paskah kedua pada tanggal 2 Mei 2025. Mari kita merenungkan bacaan wajib buat kita di hari ini untuk menemukan inspirasi. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul bab 5 ayat 34 sampai 42 dan Injil Yohanes bab 6 ayat 1 sampai 15. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudariku, orang-orang muda serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Kadang dalam hidup kita merasa jalan seolah-olah menjadi buntu. Seperti para rasul dalam bacaan yang pertama hari ini, mereka dianiaya, diadili dan hampir dihukum mati karena mewartakan Yesus. Atau seperti para murid dalam Injil yang kebingungan melihat 5.000 orang lapar, sementara mereka hanya punya 5 roti dan 2 ikan. Di hadapan ancaman dan kekurangan, wajar kalau kita merasa kecil, takut dan tidak berdaya. Namun hari ini kita belajar satu hal penting, bahwa Tuhan selalu punya jalan. Bapak Ibu, saudara-saudariku, orang-orang muda serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Para rasul tidak dicintai dunia. Mereka dianggap pembuat onar. Tetapi Tuhan bekerja secara halus melalui Gamaliel, seorang pemimpin Yahudi yang dihormati. Tanpa ia sadari, ia menjadi alat Tuhan untuk menyelamatkan para rasul dari hukuman mati. Dia berkata, "Jika pekerjaan ini berasal dari Allah, kamu tidak akan sanggup menghentikannya." Inilah pelajaran iman bagi kita. Jika kita sungguh hidup dan bekerja dalam Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan menjaga kita. Tidak selalu lewat mujizat besar. Kadang-kadang lewat orang bijak, lewat kata-kata sederhana, bahkan melalui situasi yang tampaknya kebetulan. Lalu dalam Injil, Tuhan Yesus berhadapan dengan kerumunan besar. Mereka yang mengalami bahwa mereka lapar. 5.000 orang yang duduk dalam keadaan lapar berada di hadapan Tuhan Yesus. Murid-murid menjadi bingung, dari mana makanan untuk orang sebanyak itu? Tapi seorang anak kecil datang membawa 5 roti dan 2 ikan. Sedikit sekali, tidak masuk akal. Tapi Yesus mengambil yang sedikit itu, mengangkatnya ke langit, mengucap syukur, dan membagikannya. Dan hasilnya, semua makan sampai kenyang, bahkan ada sisa dalam jumlah banyak. Yesus ingin menunjukkan bahwa bukan soal seberapa besar yang kita punya, tetapi seberapa besar kepercayaan kita kepadanya. Yang sedikit, bila dipersembahkan dengan hati yang tulus, akan menjadi cukup di tangan Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudariku, orang-orang muda serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Kedua bacaan hari ini mengajak kita untuk, yang pertama, tetap berani bersaksi seperti para rasul. Yang kedua, tetap berani berbagi seperti anak kecil yang memberi makanannya. Dan yang ketiga, yang paling penting, tetap percaya bahwa Tuhan tahu apa yang kita butuhkan dan tidak akan biarkan kita berjalan sendirian. Kadang kita takut bersaksi karena tekanan dari sekitar. Kadang kita enggan berbagi karena merasa tidak cukup. Tapi hari ini Tuhan katakan, percayalah, aku bersamamu. Aku akan mencukupkan, aku akan membela. Bapak Ibu saudara-saudariku, orang-orang muda serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus tidak pernah kehabisan cara. Dia membela kita ketika kita difitnah. Dia mencukupkan kita saat kita merasa tidak punya yang cukup. Yang dia minta hanya satu, berani mempercayakan hidup kita ke dalam tangannya. Hari ini mari kita serahkan roti dan ikan kita, apapun yang kita miliki, betapapun kecilnya, dan mari kita percaya bahwa Tuhan akan mengubahnya menjadi berkat, tidak hanya bagi kita, tetapi juga bagi banyak orang yang ada di sekitar kita. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, semua mereka yang kita kenangkan dalam doa-doa kita,
dan usaha-usaha kita senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.